丈夫ですか？もっとだ。 Di suatu desa, ada seorang pedagang yang sedang dalam perjalanan pulang menuju kota. Tetapi pada saat perjalanan, muncul segerombolan goblin yang mengejar-ngejar bahkan mulai menyerang si pedagang. Untung saja muncul para prajurit yang berhasil datang tepat waktu dan menyelamatkan pedagang tersebut. Akhirnya, goblin-goblin tersebut berhasil dikalahkan oleh para prajurit dengan sangat mudah. Scene berpindah kepada seorang pria yang sedang kelaparan sembari menjaga gerbang kastil. Pria ini bernama Fred Kravitz. Pada saat dirinya sedang menjaga gerbang kastil, ia tidak sengaja mendengar percakapan para prajurit yang sudah kembali ke kota. Para prajurit itu berkata bahwa mereka mendapatkan hasil yang sangat besar karena memburu para goblin. Fred mulai berpikir bahwa ia tidak akan pernah mungkin bisa berburu goblin untuk mendapatkan uang. Karena skill yang dia punya tidaklah berguna dan atributnya pun masih rendah. Jadi mau tidak mau, dia harus bertahan hidup dengan pekerjaannya, yaitu menjaga gerbang kastil. Pada saat sore hari, terlihat para ksatria suci kembali ke kota dan hendak pulang ke kastil. Mereka adalah trio bersaudara dari keluarga Flerik, yaitu ada Rafale, Hado, dan juga Memil. Mereka ternyata adalah ksatria suci yang terkenal sangat sombong, karena ketika ada orang lain yang tidak sengaja mengotori sepatunya, orang itu pun langsung dihajar tanpa basa-basi. Kita kembali lagi ke Fred dengan suara perut yang sedang berbunyi-bunyi karena kelaparan sembari menunggu jam kerjanya yang akan selesai. Akhirnya, trio saudara Valerik pun datang. Lalu Rafale pun memberi Fred sedikit uang karena sudah menggantikan mereka untuk menjaga gerbang kastil itu. Pada saat Fred mengambil koin-koin itu di lantai, ia malah langsung dihajar oleh Hado. Bukan hanya menghajar saja, tetapi juga menghina-hina Fred dengan berkata, "Kau adalah sampah yang menjijikan." Perutnya yang berisik itu membuat seolah-olah mereka tidak memberinya makan sehingga akan mengakibatkan nama keluarga Flerik akan menjadi buruk. Bahkan Memil menghina Fred dengan berkata bahwa seseorang dengan kemampuan tak berguna sepertinya hanya bisa mendapatkan uang berkat rahmat dari ksatria suci seperti mereka. Fred berpikir bahwa yang membedakan mereka dengan dirinya adalah kekuatan khusus yang diberikan para dewa, yaitu kemampuan. Pada saat Fred terus-terusan dihajar, muncul seorang ksatria suci wanita yang bernama Roxy Hart. Ia menyuruh mereka bertiga buat menghentikan perbuatan mereka yang kasar itu. Karena baginya, menyakiti seorang warga yang seharusnya mereka lindungi dalam sumpah, itu bukanlah tindakan seorang ksatria suci. Menjaga gerbang adalah tugas kehormatan bagi ksatria suci, yang dimana seharusnya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Rafale tidak mau kalah. Dia berkata bahwa tugas ksatria suci adalah mempekerjakan mereka yang tidak punya. Setelah berdebat sesama ksatria suci, Rafale memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Lalu setelah mereka pergi, Roxy pun langsung menghampiri Fred dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dalam sesaat, Fred melihat muka Rafale yang terlihat sangat sinis ketika melihat mereka berdua. Lalu Roxy mulai membersihkan darah yang ada di muka Fred dengan sapu tangan miliknya. Roxy berkata seharusnya ksatria suci yang menjaga gerbang kastil itu, dan sekarang sudah waktunya Fred buat mengakhiri tugasnya. Bahkan yang meminta Fred memberitahu dirinya jika hal seperti itu terulang lagi. Pada malam hari, Fred pun pergi ke kedai makan buat mengisi perutnya yang kelaparan. Sembari ia makan, ia kembali memikirkan perkataan Roxy tadi dan juga muka Rafale yang begitu sinis yang akhirnya membuat dirinya mengambil sebuah keputusan buat tidak melibatkan Roxy ke dalam masalahnya. Pemilik kedai itu pun datang dan mengetahui bahwa Fred lagi-lagi dihajar oleh keluarga Flerik. Dia berkata bahwa kalau kejadiannya seperti ini terus, maka hidupnya akan dipenuhi kekerasan tanpa henti dan pekerjaan yang brutal dan akan punya akhir yang sangat mengerikan dalam hidupnya. Dia berharap Fred tidak berakhir mengerikan dengan hidup seperti itu. Fred pun pulang dengan masih dalam keadaan lapar. Dia berharap terlahir dengan sesuatu yang kemampuan yang bagus juga. Jika dia diberikan kemampuan yang bagus, dirinya tidak meminta buat jadi ksatria suci. Dia akan terima hidupnya, walaupun hanya menjadi seorang prajurit, pedagang, maupun pengrajin. Sekarang dia tidak bisa apa-apa, karena sekarang posisinya adalah seorang pecundang yang miskin. Di saat ia berjalan, ia tidak sengaja melihat ada pencuri yang berusaha memasuki kastil kerajaan.
Ia langsung bergegas memberitahu Roxy yang sedang berjaga di gerbang kastil. Roxy yang mengetahui itu pun langsung mencoba untuk menangkap para pencuri dan menyuruh Fate buat menggantikannya menjaga gerbang. Tidak lama kemudian, setelah mendengar bunyi pertarungan, muncul satu pencuri yang berhasil lolos dan berusaha keluar dari kastil. Fate yang melihat itu pun ingin segera melarikan diri karena ketakutan. Tetapi dia teringat bahwa Roxy mempercayakannya untuk menjaga gerbang itu, sehingga dia tidak boleh membiarkan pencuri itu meloloskan diri. Akhirnya, ia menusuk pencuri itu dengan tombaknya hingga pencuri tersebut menjadi tewas. Tiba-tiba saja ada suara sistem yang memberitahu bahwa kemampuan glutoni menjadi aktif dan atributnya ditingkatkan. Kemampuan identifikasi dan telepati juga telah ditambahkan. Fate pun masih terkejut dengan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Roxy pun akhirnya menghampiri Fate dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Tiba-tiba Fate mendengar suara hati dari Roxy yang menjelaskan bahwa dirinya benar-benar tulus khawatir dengan kondisi Fate. Bukan hanya sekali, tetapi 2 kali Fate bisa mendengar suara isi hati dari Roxy. Roxy pun berencana buat melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya. Fate berkata pada Roxy bahwa anggap saja Roxy yang melakukan semua ini sendirian. Karena kalau Rafale tahu, maka akan menjadi masalah lagi buatnya. Roxy pun mengerti. Lalu dia berterima kasih kepada Fate karena tanpanya ia akan dianggap gagal dalam menjalankan tugas sebagai kesatria suci. Sebagai imbalannya, Roxy menawarkan Fate buat bekerja di keluarga Hart, atau dirinya ingin terus melakukan pekerjaan di keluarga Flerik hingga mati. Tapi semua masa depan Fate adalah keputusannya sendiri. Fate pun mulai berpikir tentang memilih masa depan yang suram bersama Flerik atau mempunyai masa depan yang cerah bersama keluarga Hart. Tetapi di sini Fate khawatir dengan orang selanjutnya yang akan menggantikan dirinya bekerja sebagai penjaga gerbang kastil akan bernasib sama seperti dirinya. Roxy berkata bahwa itu semua bukanlah tanggung jawabnya, karena menjaga gerbang itu harusnya dilakukan oleh kesatria suci. Mendengar itu pun Fate menjadi yakin untuk mengambil pekerjaan bersama dengan Roxy di keluarga Hart. Di saat dia pulang, dia melihat bahwa semua atributnya sudah naik hingga 3 digit. Dia jadi bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan tubuhnya. Dengan atribut segitu, dia mulai cukup yakin buat bisa mengalahkan monster goblin. Keesokan harinya, Fate pun pergi ke sebuah toko pedang untuk dia pakai melawan monster nantinya. Tetapi Fate hanya memiliki 2 koin perak saja yang membuatnya tidak bisa membeli pedang yang terbaik. 2 koin perak yang ia punya itu merupakan hasil tabungannya selama ini saat bekerja. Melihat Fate yang miskin, akhirnya penjual menawarkan dirinya buat mencari senjata sampah di tong miliknya, yang dimana harganya masih terjangkau. Akhirnya, Fate pun mulai memilih-milih pedang sampah itu, mau tidak mau. Dia bahkan menggunakan kemampuan identifikasinya untuk melihat setiap atribut yang dimiliki setiap pedang. Hingga akhirnya, ia menemukan pedang yang mirip seperti dirinya yang diperlakukan seperti sampah. Tiba-tiba saja pedang itu bisa berbicara kepadanya, yang membuat dirinya menjadi terkejut. Fate pun mencoba mengidentifikasi pedang itu. Ternyata pedang itu bernama Grid dan merupakan pedang satu tangan. Grid pun berkata kepada Fate untuk membelinya karena dia akan menjadi sesuatu yang sangat berharga buat dirinya nanti. Karena mereka sangatlah mirip. Hal itulah yang membuat Fate langsung membelinya dengan 2 koin perak saja. Berpindah ke keluarga Flerik yang dimana mereka sudah mendengar rumor bahwa Fate akan dipekerjakan di keluarga Hart. Emil pun kesal karena keluarga Hart ini tidak meminta izin kepada keluarga mereka terlebih dahulu. Rafale berkata bahwa masih banyak orang yang bisa menggantikan Fate buat bekerja. Jadi tidak perlu repot-repot mencari masalah, karena Hart dan Flerik adalah bagian dari 5 keluarga yang mendukung kerajaan. Rafale pun akhirnya ingin pergi kembali ke distrik militer untuk melakukan penelitian menjadi abadi. Sin beralih ke Fate yang sedang berada di sebuah ladang pemburuan monster goblin. Di saat dia sedang mengobrol dengan pedangnya, tiba-tiba saja muncul goblin yang langsung menyerangnya. Tanpa lama lagi, Fate langsung membunuh goblin itu dengan sekali tebasan yang membuat atributnya kembali menjadi naik. Bahkan kemampuan peningkatan kekuatan berhasil ditambahkan pada dirinya. Tak lama kemudian, semakin banyak goblin yang bermunculan di sana. Fate pun akhirnya mampu mengalahkan semua goblin yang menyerangnya. Hal ini menyebabkan atributnya naik sangat pesat. Setelah itu, Fate bertanya kepada Grid, bukankah manusia hanya bisa terlahir dengan satu kemampuan saja? Grid bilang bahwa itu semua karena kemampuan glutoni yang dia punya. Biasanya, atribut meningkat dalam pertarungan dan dari pengalaman, maka akan membuat level menjadi meningkat. Tetapi kemampuan glutoni, yaitu mencuri atribut dan kemampuan, di mana sebagai gantinya,
Fred tidak akan bisa mendapatkan pengalaman yang membuat dirinya masih tetap berada di level 1. Fred bahkan menyuruh Fred buat tidak memberitahu siapapun tentang kemampuan glutoni miliknya, karena itu adalah salah satu kemampuan yang melawan hukum dewa. Fred mengambil kesimpulan bahwa sekarang akan lebih baik jika dia harus bertarung secara sendirian. Fred berkata bahwa karena sekarang Fred sudah menggunakannya, maka sekarang ia tidak akan sendirian lagi. Mereka pun memutuskan untuk bertarung bersama ke depannya. Sebelum Fred pulang, Fred menyuruhnya buat mengambil telinga para goblin terlebih dahulu, karena dia akan mendapatkan bayaran dari hasil melawan goblin tersebut. Akhirnya, setelah dia pergi ke tempat pertukaran, ia pun mendapatkan 3 koin perak dan 80 koin perunggu dari 38 goblin. Di saat perjalanan, Fred terjatuh karena menabrak seorang pria yang sedang membawa seorang anak kecil. Anak kecil itu bahkan menyentuh Fred yang memunculkan telepati yang berkata, "Tolong aku." Fred pun langsung mencoba mengidentifikasi kekuatan pria itu. Tetapi ternyata, pria itu mempunyai kemampuan merahasiakan, yang membuat kemampuannya tidak bisa terlihat, meski sedang diidentifikasi. Fred pun bertanya kepada Fred tentang apa yang mau dia lakukan setelah mengetahui hal itu. Fred menjawab dengan tegas untuk tidak mengabaikan kejadian tersebut dan langsung bergegas mengikuti pria itu. Ternyata, gadis kecil itu dibawa ke sebuah tempat seperti gudang yang sangat gelap, dan bahkan ia diikat dengan rantai. Ternyata, anak ini akan dibawa untuk menjadi mainan kesatria suci. Mendengar itu, Fred pun jadi tidak sabar untuk melawannya. Tetapi di sini, Fred menyuruh Fred untuk bersabar karena orang itu terlihat cukup kuat. Fred tetap kekeh untuk menolong anak itu karena ia sangat tidak bisa melihat orang lain menderita di hadapannya.